Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan Bapak Ibu. Bertemu dengan kami dari tim DPD IAPI Jawa Timur untuk kelas daring sesi kali ini akan membahas tentang manajemen penugasan JFPPBJ tahun 2025. Telah hadir di ruang Zoom kali ini ada fasilitatornya bernama Pak Prahara Satria Ramadan. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak Neno. Kemudian ada tim dari DPD IAPI Jawa Timur, ada Mbak Upi, kemudian ada Mbak Ira, dan juga selamat siang Bapak Ibu peserta. Sebelumnya, apakah suara kami terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada? Ya, Jelas, jelas Mbak. Mbak. Jelas ya, baik. Oke, Mudah-mudahan sinyalnya hari ini bersahabat karena di kami sedang mendung, gitu ya. Baik, untuk kegiatan siang hari ini kita akan berlangsung selama 2 jam 30 menit. Insya Allah nanti akan selesai di pukul 15.30. Nanti untuk sesi kali ini Bapak Ibu nanti bisa banyak berdiskusi. Nanti akan dipandu oleh Mbak Upi bersama fasilitator kita yaitu Mas Prahara. Baik, sebelum kita mulai kegiatan siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan untuk ilmu di siang hari ini. Berdoa disilakan, berdoa dicukupkan. Baik, sebelum kami lanjutkan, mohon izin untuk menyampaikan tata tertib pembelajaran Bapak Ibu supaya demi kenyamanan bersama. Mohon Bapak Ibu yang hadir adalah Bapak Ibu sendiri, tidak diwakilkan oleh orang lain. Kemudian Bapak Ibu harus berada di tempat yang kondusif, jauh dari kebisingan, dan mendukung selama tatap muka online ini atau kelas daring. Kemudian mohon dapat disesuaikan tampilan namanya supaya nanti memudahkan fasilitator untuk menyapa Bapak Ibu. Boleh dibantu dengan diawali nama, kemudian instansi Bapak Ibu. Kemudian mohon peserta tidak menggunakan foto sebagai profil di aplikasi video conference. Kemudian mohon menggunakan kondisi real time. Jadi memang Bapak Ibu mohon untuk tetap mengaktifkan kamera supaya kita juga bisa saling menyapa. Kemudian fasilitator juga merasa Bapak Ibu hadir di tengah-tengah kelas ini. Kemudian Bapak Ibu mohon untuk menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Dan untuk peserta mohon tidak merokok selama kelas berlangsung. Kemudian itu dari kami. Nanti apabila ada yang perlu disampaikan kembali, nanti akan kami lanjutkan melalui chat Zoom. Untuk siang hari ini, kita ambil gambar terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Berikutnya kami lanjutkan kepada Mbak Upi untuk memandu kegiatan siang hari ini. Silakan Mbak Upi. Terima kasih Mbak Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak Ibu peserta dan juga fasilitator hari ini Mas Rama. Sebelum saya berikan waktu langsung kepada Mas Rama, saya sampaikan dulu untuk CV singkat dari beliau. Eh, Mas Rama adalah salah satu fasilitator PBJ tetap di IAPI Jawa Timur dan saat ini beliau dinas di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur sebagai analis SDM aparatur ahli muda. Untuk kegiatan ini nanti Mas Rama akan menyampaikan materinya terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan di Slido, akan kami sampaikan linknya di chat Zoom. Kemudian nanti juga bisa bertanya langsung dengan beliau, bisa menyalakan audionya dengan terlebih dahulu menggunakan icon raise hand. Nanti bisa dinyalakan audionya, tetapi jika sudah selesai, mohon untuk dimatikan kembali audionya Bapak Ibu supaya suara dari fasilitator bisa terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, selanjutnya langsung saya berikan waktu kepada Mas Rama untuk memulai kegiatan hari ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Neno dan Mbak Upi, teman-teman IAPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu peserta telah berkenan mengikuti kegiatan webinar siang hari ini. Ya, meskipun ini weekend ya, Bapak Ibu masih menyiapkan waktunya untuk mengikuti kegiatan
pada siang hari ini. Materi pada hari ini memang eh, beberapa waktu yang lalu juga sempat disampaikan oleh Ibu Deputi Bu Suharti dari LKPP terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk penugasan JFBPJ. Mungkin karena waktu juga kemarin tidak banyak waktu untuk berdiskusi, namun kami sudah minta izin juga kepada beliau untuk meneruskan materinya kepada teman-teman UKBPJ yang belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan beberapa waktu yang lalu. Ini karena memang pesertanya tidak terlalu banyak, saya izin eh, berbincang dulu, berinteraksi dengan para peserta. Ini eh, yang pertama bisa dibuka mic-nya Pak Arifin ya, Pak Muhammad Arifin, silakan Bapak. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, siang. Pak Arif, ya Pak Arifin, dari mana nih Pak Arifin? Dari Universitas Negeri Malang. Oh, dari Universitas Negeri Malang. Oke, saat ini penugasannya di apa Pak? Di UM ya, berarti ya. Universitas Negeri Malang. J. Selamat siang Eh, semuanya. bisa diulangi Pak. Bapak saat ini ditugaskan di apa ini di UM-nya? Di pengelola unit persediaan barang dan jasa. Oke, berarti semacam UKBBJ-nya UM ya. Iya, PAU-nya. Oke, apakah Bapak fungsional PBJ? Dalam Apakah Bapak fungsional pengadaan barang jasa? pernah dulu ini kan mau pelatihan lagi ke depannya. Mm-mm. Jadi mungkin eh, ikuti dari awal kembali. Gitu, Pak. Oke, baik Pak. Nanti ini eh, di UM itu saya pengen tahu ya Pak ya. Kalau di UM itu apakah punya fungsional PBJ sendiri, punya Pokja sendiri, atau punya pejabat pengadaan sendiri Pak? Kalau Kalau untuk pejabat memproses fungsional pengadaannya di untuk sana. pengadaan masih kayaknya belum ada, Pak, yang saya tahu. Terus selama ini kalau untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan logistiknya di UM bagaimana Pak? Eh, Siapa yang mengadakan? Kebanyakan langsung PPK Oh, yang langsung ngambil. PPK yang memproses. Iya, Di divisi Bapak atau di divisi yang lain yang di, PPK-nya di itu? divisi yang lain juga seperti itu. Jadi ke anunya itu langsung PPK-nya Yang untuk. PP-nya nggak ada. Iya, masih belum ada kayaknya. Oh, belum ada. Nggih. Oke, oke, oke. Berarti kalau untuk pengadaan kecil-kecil juga PPK-nya langsung, Pak? Nggak, berarti yang memproses pengadaan semua PPK. Gitu, Pak. Iya, unit tersendiri Oke, putus ini. Eh, yang ini untuk saya yang melakukan putus atau Pak Arifin pengadaan. yang putus ini? Dan untuk biasanya itu bergerak langsung dari UM. Gitu, Pak. Oke, oke. Baik, kalau gitu. Nanti ini ya Pak ya, bisa bisa simak materinya. Nanti sebenarnya bagaimana sih kalau Siap, Pak. sebuah Terima kasih banyak. instansi di instansi itu manajemen penugasannya eh, yang memproses pengadaan itu PPK langsung itu boleh apa enggak nanti kita diskusi ya Pak Arifin ya. Siap. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ini Terima yang kasih, Pak. eh, open mic Pak Nurul Huda. Oke, nggak apa-apa. Yang lain Suaranya kalau belum gitu. terdengar. Mungkin ini ada kendala Ya. di mikrofonnya. Heeh. Oke, yang lain ini ada Bu Eli, Bu Lisa, kemudian
Pak Rian ya. Silakan open mic. Pak Rian silakan Pak. Iya, iya siap Mas Rama. Iya Pak Rama. Ya, ya. Oke. Salam kenal Pak. Pak Rian dari mana Pak? Bapenda Jatim, Pak. Bapenda, Dari Pak. mana? Bapenda Jatim. Bapenda. Iya, Oke. Di apa Pak? iya. Bidang apa Pak? Saya di perlengkapan, Pak. Oh, di perlengkapan. Iya, Oke, kalau Bapenda ini oke. ada Pak Fajri ya. Oke, Ada ketukannya Mas Pak Rama. Kuku, Mas. Iya, iya, ada beliau juga itu. Oke. Ada Mas Kuku. Mas Kuku. Oh, sama Mas Kuko. Iya, Mana Mas Kuko nih? Mas Kuku. Eh, Ini Terciduk, lagi lagi terciduk. lagi jangan paket. Oh, iya, Jangan iya, paket iya. Mas Kuku. Oke, Ya, Pak Rama. oke. Nah, kebetulan Oke. ini kan Bapenda mendapatkan penugasan eh, PP ya dari Biro Pengadaan Barang Jasa. Iya, Sangat banyak alhamdulillah. kemarin permintaannya. Dapat bantuan, Pak. Oke. Kayak gitu banyak upitnya saya, Pak. 35 UPT. Iya, ada 35 Oke. PT dibagi 12 orang ya. Oke, dan bidang bidang 5 bidang kalau nggak salah. Oh, Oke. berarti 40 KPA lah ya berarti. Iya, 40 KPA. Untuk tim teknisnya di sana ada, Pak. Ada, ya, kurang lebih 6 orang. Oke. Dan Masing-masing masing-masing UPT apa nggak ada tim teknis? oh, ada Pak. Untuk yang 4 bidang jadi satu tim teknisnya. Yang Mm-mm. UPT masing-masing ada koordinator mungkin 5 UPT, tim teknis 3 orang mungkin. Iya, 3 orang. Oh, satu tim 5 UPT gitu ya. Iya, yang UPT berkoordinator Pak. Ada ya tiga Mm-mm. orang. Mungkin 5 Oke, UPT, 3 orang tim teknis. Oke. oke, oke. Nanti Oke. Oke. eh mungin nanti ada update lah ya yang saya sampaikan khusus yang teman-teman ada di lingkungan Jawa Timur terkait Oke. bagaimana nanti mekanisme mungkin sudah disampaikan sama teman-teman PP ya kali ya. Saya juga Oke. terima kasih nih Pak Penda sudah sangat aktif Iya, untuk Pak. apa manajemen penugasan CPBBJ ya. Terima kasih sebelumnya Oke, iya. dari Pak Ya, Rian mohon, dari mohon bantuannya oke, nanti, Pak. siap Oke. siap. Ye. Kemudian selanjutnya ini Oke, ada makasih, Pak. Bu Eli sama Bu Lisa bisa di unmute. Ini bisa monitor belum terhubung, Mas. Belum Mungkin boleh terhubung di, ya. ya, boleh Ya, ini kalau Pak Nurul Huda nih sudah bisa belum ya? dicoba kita cek Sudah masuk ini akun cek yang lain audio. ini. Pak Nurul Huda, apakah sudah terdengar suaranya? Iya Bu, sudah Bu. Oke. Pak Huda dari mana ini, Pak? Iya Pak, dari Oke. Kecamatan Sawan Pak ini Pak. Sawahan itu di Surabaya, Pak. J di Surabaya Pak. Oke. Di sini ya, orang-orang Surabaya ini ya. J. Sudah lama, Pak, di kecamatan, Pak. Baru Pak, belum 1 tahun Pak. Sebelumnya Di Dinas Perhubungan Pak. Dinas Perhubungan. Iya. Oke. Ini di kecamatan kok tertarik materi penugasan CPBBJ ini gimana, Pak, ceritanya ini? Ya kan tambah ilmu Pak. Ilmu kan selalu berkembang toh, Pak. Oke. Kalau Pak udah sebelumnya di sub ya, itu sebagai apa, Pak? Dulu sebagai PP Pak dulu. Cuma sekarang kan PP kan semuanya di UKBBJ gitu. Mm-mm, betul. Oke, nanti biar tahu Pak ya, kenapa kok PP-nya itu yang awalnya di OPD-OPD, kenapa kok sekarang PP-nya harus di UKWBJ. Nanti itu yang akan kita bahas juga ya Pak ya, kenapa itu terjadi. Ya sambil saya nanti update peraturan-peraturan yang ada di LKPP ya. Ya, terima kasih Pak Huda. Ini terakhir Bu Eli masih belum bisa sambung. Belum, ini yang ada responnya polisi lagi di Polres katanya, Oh Mas. iya.
Oke. Baik, kalau gitu saya izin share screen ya untuk materi pada siang hari ini. Untuk materi barangkali nanti ini tidak terlalu panjang karena memang kebijakan-kebijakan ini kami sampaikan sesuai dengan yang terbaru yang dikeluarkan oleh LKPP. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi tema kita pada siang hari ini adalah manajemen penugasan fungsional pengadaan barang jasa. Kenapa kok ini dibahas di awal tahun ini? Karena memang di tahun 2025 ini ada beberapa update peraturan yang harus dilaksanakan oleh LKPP, di mana seharusnya per 1 Januari 2024 kemarin ini sudah berlaku. Namun adanya relaksasi kemarin pada awal tahun 2024 dikeluarkan oleh LKPP surat edaran 1 tahun 2024 yang dia memberikan relaksasi terkait dengan penugasan fungsional pengadaan barang jasa, sehingga eh, peraturan-peraturan atau ketentuan yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya di Perpres 12 tahun 2021 baru bisa diimplementasikan di awal tahun 2025. Apa saja yang harus diimplementasikan nanti akan kita bahas satu persatu ya. Kemudian eh, mekanisme penugasan fungsional pengadaan barang jasa itu juga diatur dalam Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 tentang SDM PBJ. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu peraturan-peraturan yang mencangkup tentang penugasan JPPBJ bisa dicek nih di Perlem 7 tahun 2021. Termasuk nanti teman-teman kalau ada yang berkeinginan mengikuti atau bergabung ke fungsional pengadaan barang jasa, itu tata caranya atau syarat-syaratnya salah satunya secara umum diatur di Perlem 7 tahun 2021. Nanti secara teknis diatur dalam Keputusan Deputi 3 nomor 3 tahun 2024 ya tentang eh, petunjuk teknis perpindahan jabatan ke fungsional pengadaan barang jasa. Kemudian ada juga peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021 tentang UKPBJ. Di sini membahas tentang sistem kerja yang harus dilakukan oleh UKPBJ terkait dengan fungsi-fungsinya, kemudian bagaimana mekanisme penugasan, itu juga diatur di Perlem 10 tahun 2021. Selanjutnya juga diatur pada Perlem 8 tahun 2022, ini perubahan dari Perlem 6 tahun 2021 tentang penyusunan renaksi. Jadi pemenuhan fungsional pengadaan barang jasa nanti juga akan berpengaruh terhadap manajemen penugasan fungsional pengadaan barang jasa. Kita bahas dulu di UKPBJ ada istilah SDM PBJ dibagi menjadi tiga. Kalau kita lihat di pasal 74A itu sumber daya manusia pengadaan barang jasa dibagi menjadi tiga. Jadi teman-teman yang ada di UKPBJ, teman-teman yang ada di bagian pengadaan barang jasa atau di unit kerja pengadaan barang jasa itu ada tiga sumber daya manusianya. Yang pertama adalah sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa. Ini terdiri dari pengelola PBJ atau kita sebut pejabat fungsional pengadaan barang jasa atau pengelola pengadaan barang jasa yang tugasnya adalah melakukan proses pengadaan barang jasa sebagai pejabat pengadaan maupun sebagai pokja pemilihan dan juga ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen. Ada juga di sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa ini, teman-teman, itu disebut sebagai personel lainnya. Nah, personel lainnya ini siapa? Nanti akan kita bahas tersendiri ya. Prinsipnya personel lainnya adalah ASN non-fungsional pengadaan barang jasa yang dia ditugaskan sebagai PPK, pejabat pengadaan atau pokja pemilihan. Ini adalah sumber daya manusia PBJ yang pertama.
Kemudian di UKWBJ juga atau di lingkup pengadaan barang jasa ada sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa. Di sini sumber daya manusia yang kedua ini dia tugasnya adalah melaksanakan perancangan kebijakan dan juga melakukan perancangan sistem pengadaan barang jasa. Secara umum, sumber daya manusia yang kedua ini berada di naungan LKPP, karena di LKPP lah sumber rancangan kebijakan seperti Perpres, surat edaran, keputusan deputi itu bersumber ya. Jadi ada di LKPP, termasuk juga yang sistem pengadaan barang jasa, bagaimana LPSE itu dikelola, itu semua dilakukan oleh sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa. Kalau di daerah bagaimana atau di instansi, di kementerian lembaga, ada juga yang bertindak sebagai sumber daya perancang kebijakan. Barangkali nanti ada teman-teman eh, analis kebijakan, ya itu juga dia merancang kebijakan sesuai dengan instansinya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. Di sini sebenarnya dia sumber daya lain selain fungsi pengelola fungsi dan perancang kebijakan yang tugas-tugasnya itu berhubungan dengan pengadaan barang jasa. Contohnya di sini ada tenaga advokasi dan pendampingan pengadaan barang jasa. Ada probity advisor, ada mediator, konsolidator, arbiter, pemberi keterangan ahli, anggota Dewan Sengketa Konstruksi maupun non-konstruksi. Ya, jadi ini semua orang-orang yang terlibat dalam pengadaan barang jasa, baik secara hukum maupun secara teknis pekerjaan. Dia selain fungsional juga selain perancang kebijakan dan sistem PBJ. Kemudian ini saya perjelas lagi di pasal 74A ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Di sini ada sumber daya pengelola fungsi PBJ terdiri dari CF pengelola pengadaan barang jasa dan personel lainnya. Kemudian eh, di ayat 2-nya diamanatkan bahwa Pemda, ya ini khusus yang Pemda, wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa yang ditugaskan sebagai pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Dari sini ayat 2 ini menunjukkan bahwa pokja pemilihan dan pejabat pengadaan itu wajib dijabat oleh fungsional pengadaan barang jasa. Kemudian keberadaan fungsional PBJ juga dia bisa ditugaskan sebagai PPKOM atau pejabat pembuat komitmen membantu tugas PA KPA. Kemudian di sini ya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Tugas-tugasnya ya diatur dalam Permenpan nomor 29 tahun 2020, di mana Permenpan ini sedang proses ada perubahan ya Bapak Ibu. Tugasnya adalah melakukan kegiatan perencanaan pengadaan barang jasa. Ya, jadi kalau dia fungsional pengadaan barang jasa, kemudian dia bisa ditugaskan untuk membantu PAKPA maupun PPK untuk menyusun perencanaan pengadaan barang jasa. Mulai dari membantu menyusun identifikasi kebutuhan, cara pengadaan, sampai dengan rencana umum pengadaan itu diumumkan melalui website Sirup. Kemudian tugas utamanya adalah pemilihan penyedia barang jasa. Berarti si fungsional pengadaan barang jasa ini dia ditugaskan sebagai pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan. Kemudian ditugaskan juga sebagai pengelola kontrak pengadaan barang jasa. Ketika si fungsional PBJ ini ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, maka dia memiliki tugas dan kompetensi untuk melakukan pengelolaan kontrak, mulai dari perumusan rancangan kontrak sampai dengan nanti pengendalian dan serah terima barang jasa. Selanjutnya juga ada pengelolaan pengadaan barang jasa secara swakelola. Ini fungsional pengadaan barang jasa juga ikut dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Kemudian kalau untuk kompetensinya, fungsional pengadaan barang jasa itu harus bisa apa aja sih? Ya, dia harus bisa melakukan perencanaan pengadaan barang jasa.
Kemudian dia juga bisa melakukan pemilihan penyedia barang jasa, bisa melakukan pengelolaan kontrak, dan bisa melakukan pengelolaan PBJ secara swakelola. Makanya kalau nanti teman-teman ada yang berkeinginan untuk menjadi fungsional pengadaan barang jasa, maka teman-teman akan diuji kompetensi oleh LKPP terkait dengan 4 kompetensi ini. Ya, harus bisa perencanaan, harus bisa pemilihan, harus bisa kontrak, harus bisa swakelola. Sehingga nanti ketika dinyatakan lulus bisa diangkat sebagai fungsional pengadaan barang jasa. Kemudian untuk penugasannya, jadi fungsional PBJ itu bisa ditugaskan macam-macam, Bapak Ibu. Yang pertama, tugas utamanya bisa ditugaskan sebagai pokja pemilihan. Ya, dia melakukan pengadaan barang jasa yang nilainya di atas 200 juta melalui tender atau seleksi di atas 100 juta. Kemudian dia sebagai pejabat pengadaan yang memproses pengadaan langsung dan e-purchasing sampai dengan 200 juta. Fungsional pengadaan barang jasa juga ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Kemudian, fungsional PBJ juga ditugaskan untuk membantu PA KPA. Ya, barangkali nanti ini teman-teman ada fungsional PBJ di lingkungannya. Ketika dia tanya, aku bisa ditugaskan sebagai apa aja? Inilah jawabannya. 1 sampai 6 ini dia bisa ditugaskan. Juga bisa ditugaskan sebagai pelaksana persiapan pencantuman barang jasa dalam katalog elektronik. Ya, kemudian sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. Si fungsional PPJ juga bisa ditugaskan untuk melakukan pendampingan, ya, pendampingan proses pengadaan barang jasa atau perencanaan di PPK atau PA KPA. Kemudian sumber daya fungsi pengelola pengadaan barang jasa ada 2 tadi ya. Yang pertama adalah fungsional PBJ, yang kedua adalah personel lain. Nah, ini siapakah personel lain? Personel lain adalah ASN. Ya, personel lain adalah ASN, prajurit TNI dan anggota Polri yang diberi tugas tanggung jawab kewenangan dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa. Artinya di sini dia adalah orang selain fungsional pengadaan barang jasa yang ditugaskan sebagai pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan. Dia disebut personel lain. Namun personel lain ini, Bapak Ibu, ketika dia ditunjuk sebagai pokja maupun pejabat pengadaan, maka dia wajib memiliki sertifikat kompetensi paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2023. Ini sudah 2 tahun yang lalu ya, atau tahun yang lalu, ini sudah diwajibkan untuk memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga kalau ada yang merasa dirinya personel lain, tapi dia tidak memiliki sertifikat kompetensi, maka dia tidak bisa ditugaskan sebagai PPK, Pokja, dan pejabat pengadaan. Kemudian ini ditegaskan lagi di pasal 74A ayat 6 bahwa personel lainnya wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Kemudian di pasal Romawi 2 ayat 1, pada saat Perpres ini mulai berlaku, artinya Perpres 1221 itu sudah berlaku di tahun 2021, maka kewajiban sertifikat kompetensi untuk personel lainnya dilaksanakan paling lambat 31 Desember tahun 2023. Jadi ini diulang-ulang terus sama Perpres, batasannya adalah 31 Desember tahun 2023. Kemudian sertifikat apa sih yang diminta, yang dianggap sebagai sertifikat kompetensi? Ya, kalau kita ngomong PPK, maka sertifikat kompetensi untuk PPK ini ada 3. Sertifikat kompetensi PPK tipe C, kompetensi PPK tipe B, dan ada tipe A. Semakin kecil ya, semakin kecil maka kompetensi yang diminta semakin besar. Yang pertama adalah PPK tipe C. Ini kompetensinya disetarakan dengan level 2.
sehingga dia bertugas untuk melakukan proses pengadaan yang bersifat rutin, seperti pengadaan ATK, pengadaan makanan dan minuman, mamin rapat biasanya, atau kemudian pengadaan cleaning service, pengadaan security, yang dia bersifat rutin dan setiap tahun itu pasti dilaksanakan, maka menggunakan sertifikat PPK tipe C. Kemudian naik lagi ke PPK tipe B, ini kalau disetarakan level, dia levelnya adalah level 3, Bapak Ibu. Sehingga kompetensi ini digunakan untuk proses-proses pengadaan yang dilakukan melalui tender atau seleksi yang bersifat proyek ya. Kemudian ada PPK tipe A, kompetensinya ini lebih tinggi lagi kompleksitasnya untuk pengadaan-pengadaan yang bersifat kompleks, yang teknologinya tinggi. Contoh semacam pengadaan KPBU, ya, pengadaan-pengadaan yang melibatkan investor, kemudian yang memiliki teknologi maupun resiko yang tinggi. Tender seleksi internasional itu juga memerlukan kompetensi PPK tipe A. Kemudian yang kedua ada Pokja pemilihan. Personel lain sertifikat kompetensi untuk Pokja ini disebut sertifikat kompetensi okupasi Pokja pemilihan. Ada yang Pokja umum dan ada yang Pokja khusus. Pokja umum ini levelnya adalah level 3. Kalau untuk yang Pokja khusus itu levelnya level 4 ya kompetensinya. Jadi harus memiliki itu. Pak, kalau misalnya saya punya ini sertifikat pelatihan okupasi Pokja. Kalau sertifikat pelatihan itu masih belum bisa dianggap sebagai sertifikat kompetensi. Di sini kompetensi ini diambil atau didapatkan setelah melakukan ujian kompetensi atau uji kom. Jadi nanti ada asesmennya, ada wawancaranya. Barulah nanti muncul sertifikat kompetensi. Kemudian untuk yang pejabat pengadaan, ini levelnya level 2. Sama juga nama sertifikatnya adalah sertifikat okupasi pejabat pengadaan. Untuk mendapatkannya, pelatihan terlebih dahulu, kemudian dilakukan ujian kompetensi. Setelah dinyatakan lulus oleh asesor, maka barulah dia dianggap sebagai personel lain yang bersertifikat kompeten pejabat pengadaan. Kalau nggak punya, hanya pelatihan, maka tidak boleh menjabat sebagai pokja pemilihan maupun pejabat pengadaan. Kemudian kita masuk ke redaksi pemenuhan JF PPBJ. Mulai tahun 2021 diperjelas dalam Perpres bahwa KLPD, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi pemenuhan fungsional pengadaan barang jasa di mana ya di mana di akhir tahun 2023 atau 31 Desember 2023 harus mencapai paling sedikit 60% ya JFPBJ yang diterbitkan oleh LKPP. Ya, misal kalau di suatu Pemda kebutuhan fungsional pengadaan barang jasanya adalah 100, maka dia wajib di akhir tahun 2023 kemarin itu ada 60 fungsional pengadaan barang jasa di lingkungannya. Nah, ini targetnya LKPP ya. Di pasal 74 b ayat 1 wajib menyusun. Kemudian diteruskan juga di Perlem 8 tahun 2022 dia harus memiliki rencana aksi, kemudian diketahui oleh pejabat pembina kepegawaiannya bahwa di akhir tahun 2023 harus terpenuhi 60%. Apa yang terjadi kalau misalnya sampai akhir tahun kemarin sebelum mencapai 60%, maka tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Ini sudah saya tanyakan ke LKPP ya. Sedangkan ini data dari LKPP ya per 24 Januari kemarin, berarti minggu yang lalu, formasi yang diterbitkan oleh LKPP untuk kementerian dan eh, lembaga provinsi, kabupaten, kota ada 17.850 fungsional pengadaan barang jasa. Jadi se-Indonesia ini butuhnya 17.000 orang. Kemudian dari 17.000
formasi ini ternyata sampai dengan sekarang terisi atau existingnya itu ada 10.020 orang. Ya, kalau di rata-rata sama LKPP ini sekitar 51,14%. Sini ada pemenuhan masing-masing ya. Kementerian lembaga kebutuhannya 4.400, terpenuhinya 3.500. Untuk yang provinsi itu ada 1.839, terpenuhinya 1.205 orang. Kabupaten ini butuhnya 9.321, sedangkan terpenuhinya baru 4.062 orang. Untuk yang di Pemkot ada 2.263 kebutuhannya, di terpenuhinya 1.234. Ya, jadi masih 51,14%. Kemudian LKPP juga menghitung jumlah manusia atau orang yang memiliki sertifikat PPK tipe C. Ternyata sudah banyak, ada 27.641 orang yang memiliki sertifikat PPK tipe C. Loh, kok banyak yang PPK tipe C ini? Ya, betul Bapak Ibu. Memang sangat banyak karena proses kepemilikan sertifikat PPK tipe C itu sangat dimudahkan karena khusus ya, hanya untuk PPK tipe C tidak memerlukan uji kom. Jadi sertifikat pelatihan itu sudah dianggap sebagai kompetensi. Namun untuk memiliki PPK tipe C harus memiliki sertifikat PBJ level 1 terlebih dahulu. Dibandingkan dengan yang PPK tipe B, dia ada uji komnya dan pelatihannya sangat lama, ada 3 sampai 4 bulan Bapak Ibu. Hanya 859 orang di Indonesia ini yang memiliki sertifikat PPK tipe B ini. Kemudian kita masuk Bapak Ibu ke pembahasan utamanya ya. Pembahasan utamanya adalah strategi penugasan fungsional pengadaan barang jasa. Ini bagi teman-teman yang ada di UKBBJ maupun yang punya kenalan di UKBBJ bisa disampaikan nanti strategi penugasannya. Yang pertama adalah UKBBJ ini harus menghitung beban pengadaan per OPD ya. Selain menghitung kebutuhan fungsional pengadaan barang jasa secara umum, secara utuh dalam Pemdanya atau kementerian atau lembaganya, kemudian di breakdown masing-masing perangkat daerahnya atau satkernya. Misal kalau ada di provinsi itu dilihat eh, Dinas A, Dinas B, Dinas C itu kebutuhannya masing-masing itu berapa. Kenapa harus dihitung per OPD? Agar teman-teman UKWBJ itu bisa melakukan distribusi penugasan fungsional pengadaan barang jasa itu secara merata dilihat dari beban kerjanya masing-masing OPD. Kemudian yang kedua adalah melakukan konsolidasi paket pengadaan yang sejenis. Tadi kita lihat bahwa keterisian fungsional pengadaan barang jasa itu saat ini masih rendah ya, masih 51,14%. Maka untuk menyikapi hal tersebut agar fungsionalnya itu bekerja dengan optimal, maka kita bisa melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini menggabungkan paket-paket yang sejenis untuk diproses dalam satu kali pengadaan barang jasa. Tujuannya apa? Ya ini agar fungsional yang ada itu bisa berkurang beban kerjanya sehingga pekerjaannya jadi lebih efektif, Bapak Ibu. Kemudian karena keterbatasan jumlah fungsional pengadaan barang jasa, maka penugasan fungsional ini dia dirangkap-rangkap ya Pokja, ya dia merangkap sebagai pejabat pengadaan. Loh, boleh Pak kalau Pokja dengan pejabat pengadaan satu orang? Boleh Bapak Ibu ya. Jadi Pokja dan pejabat pengadaan ini boleh dirangkap. Yang tidak boleh merangkap adalah Pokja pemilihan merangkap sebagai PPK pada paket yang sama. Atau Pokja pemilihan merangkap sebagai bendahara atau pejabat penandatanganan SPM. Untuk menghitung kebutuhan per OPD, ini kemarin LKPP itu mengeluarkan formula
penghitungan kebutuhan fungsional pengadaan barang jasa disebut form SKR. Ya, di form SKR ini ada beberapa indikator. Yang pertama indikator metode, kemudian indikator jumlah dan indikator pagu anggaran yang dilaksanakan. Formulanya ini saya masih menunggu update terbaru. LKPP kemarin menerbitkan Kepdep 3 nomor 29 tahun 2024 tentang tata cara penghitungan kebutuhan formasi fungsional pengadaan barang jasa. Untuk menghitung per OPD, maka saya hanya mengambil metode pemilihan yang dilaksanakan di perangkat daerah sendiri. Yang bisa dilakukan adalah e-purchasing, ya, e-purchasing atau melalui e-katalog atau toko daring, ya, yang nilainya di bawah 200 atau di atas 200. Semuanya karena dilakukan oleh perangkat daerahnya masing-masing, maka dia dimasukkan sebagai indikator perhitungannya. Kemudian ada pengadaan langsung yang nilainya sampai dengan 200 juta atau diproses melalui e-non-tender LPSE, kemudian metode pemilihan penunjukan langsung dan pengadaan yang dikecualikan dengan nilai maksimal 200 juta. Dari tiga metode pemilihan ini dihitung berapa jumlahnya, berapa pagu yang dikelola, maka nanti ketika kita mengisi form SKR akan keluar kebutuhannya sekian-sekian orang. Itulah nanti yang kita jadikan dasar. Misal kemarin ada Bapenda, ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Pendidikan. Misalnya seperti itu. Kemudian dihitung ini, oh Bapenda butuhnya 6, Dinas Kesehatan butuhnya 3, Dinas Pendidikan butuhnya 12, maka kita bisa melakukan manajemen penugasan ini dengan tepat dan pas. Jadi nggak menggunakan ilmu kira-kira Bapenda butuh berapa ya? Kira-kira Dinas Pendidikan butuh berapa ya? Kira-kira Dinas Kesehatan butuh berapa ya? Nah, karena sudah ada form ini, maka kira-kira itu sudah tereduksi. Kemudian kita juga melakukan perluasan peran dari fungsional pengadaan barang jasa. Ya, JFBPJ tidak hanya ditugaskan sebagai PP aja atau ditugaskan hanya sebagai pokja pemilihan. Namun di perangkat daerah, JF pengadaan barang jasa ini bisa ditugaskan untuk membantu KPA untuk melakukan perencanaan pengadaan. Ini sesuai dengan pasal 10 di Perpres. Kemudian bisa ditugaskan sebagai pejabat pengadaan pada satu atau lebih perangkat daerah. Jadi bisa mendobel. Misalnya kebutuhan kami itu ada 10, ternyata yang terpenuhi hanya 5, maka nanti bisa nih di double penugasannya. Jadi satu orang mengerjakan tugasnya 2 orang. Kemudian juga bisa ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen. Ini cerita kebalikannya ya. Misalnya kalau ternyata JF-nya ini berlebih, maka bisa ditugaskan sebagai pejabat pembuat komitmen. Mekanisme penugasan ini ada di Perlem 10 tahun 2021 ya Bapak Ibu. Penugasan sebagai Pokja ini sudah jelas ditetapkan dan ditugaskan oleh Kepala UKPBJ. Kemudian untuk pejabat pengadaan, Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PAKPA untuk mengkonfirmasi data pengadaannya, dicek sirupnya, dicek berapa kebutuhannya. Kemudian setelah dikonfirmasi, Kepala KBBJ menginformasikan rencana penugasan. Si A ditugaskan ke mana, si B ditugaskan ke mana. Kemudian penugasan membantu PAKPA, ini juga sama, tinggal bersurat saja PAKPA-nya kepada Kepala KBBJ agar bisa dialokasikan penugasan di Satker atau UPD yang meminta. Mekanisme penugasan secara bahkan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi Kepala KPJ koordinasi, kemudian menginformasikan rencana penugasannya. Selanjutnya, kalau sudah ditugaskan, sudah diberikan surat tugas, maka PAKPA menetapkan PP. Jadi pejabat pengadaan itu tetap yang menerbitkan SK-nya adalah para pengguna anggaran atau PA-nya yang menerbitkan SK pejabat pengadaan, bukan Kepala UKPBJ. Kepala UKPBJ hanya sebatas menugaskan
sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja masing-masing perangkat daerah. Kemudian penugasan pejabat pengadaan akan dievaluasi secara berkala oleh UKPBJ. Misal ini si A ditugaskan ke Dinas Pendidikan. Ternyata di Dinas Pendidikan eh, kurang kurang bisa berkoordinasi, kemudian banyak konflik, maka kemudian dievaluasi apa menjadi penyebab. Kemudian kalau misalnya ternyata yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan di dinas tersebut, maka langsung bisa ditukar penugasan fungsional pengadaan barang jasa dengan fungsional yang lain. Sini ya, ini gambaran lebih umumnya kalau untuk Pemda maupun untuk kementerian dan lembaga. Jadi KL Pemda dia mengumumkan sirup, ini bisa dibantu oleh Kepala UKBPJ untuk mengidentifikasi ini kebutuhan. Karena kalau kita kembali ke form SKR tadi, Bapak Ibu, itu eh, untuk mengetahui jumlah kebutuhannya, maka datanya diambil dari sirup 3 tahun terakhir. Diakumulasikan, kemudian diambil rata-ratanya. Kemudian dari situ Kepala UKBPJ menginventarisir jumlah pengelola PBJ yang aktif, kemudian ditugaskan sesuai dengan kebutuhan masing-masing satker maupun perangkat daerahnya. Kemudian selain Pokja, pejabat pengadaan PPK, dan membantu KPA dalam perencanaan pengadaan barang jasa sesuai dalam Permen, bukan Permen ya, Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021. Pengelola pengadaan barang jasa juga bisa ditugaskan sebagai tim KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan juga panitia pengadaan untuk mencari vendor-vendor pelaksana KPBU-nya. Kemudian juga bisa ditugaskan sebagai tim pengelolaan kapabilitas UKPBJ dan tugas lain yang berkenaan dengan pengadaan barang jasa. Ini banyak sekali berarti tugasnya fungsional pengadaan barang jasa. Ini sangat luas. Jadi teman-teman kalau keinginan atau tertarik di fungsional pengadaan barang jasa, maka tugas-tugas inilah nanti yang akan panjenengan laksanakan. Kemudian di tahun 2025, strategi penugasannya bagaimana? Ini di cross check ya dengan masing-masing satkernya. Pegawai atau PNS yang ditugaskan sebagai pejabat pengadaan per 1 Januari wajib statusnya adalah JF PPBJ. OPD atau Satker dapat mengajukan penugasan pejabat pengadaan ke UKPBJ. Kemudian JF PPBJ di lingkungan UKPBJ akan dibagi habis ke Satker maupun perangkat daerah yang membutuhkan pejabat pengadaan. Kemudian saya yakin Bapak Ibu sebelum kebijakan ini berlangsung di masing-masing perangkat daerah itu ada pejabat pengadaan yang lama atau XPP ya, XPP yang masih berada di perangkat daerah itu. Tetap kita memberdayakan teman-teman XPP ini diberdayakan sebagai atau ditugaskan sebagai tim teknisnya PPK sehingga nanti pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasanya itu kita bagi tugas. Yang melakukan proses pemilihannya adalah pejabat pengadaan. Kemudian selanjutnya untuk pengelolaan kontrak dan perencanaan itu dilakukan oleh PPK dan dibantu oleh tim teknisnya PPK. Mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kemudian pertanyaannya, kalau misalnya jumlah fungsionalnya kurang dari 60%, itu bagaimana cara memenuhi eh, penugasannya? Di sini ada eh, di Perpres ya Bapak Ibu, itu ada suatu pasal yang dia memberikan relaksasi terhadap penugasan CFPPBJ. Di pasal 74B ayat 2 dalam hal jumlah fungsional pengadaan barang jasanya nih di KLPD belum mencukupi sesuai dengan renaksi. Artinya kalau kita ngomong renaksi tadi adalah 60%. Jadi untuk KLPD yang jumlah fungsional PBJ-nya kurang dari 60%, maka pemenuhan pengelola pengadaan barang jasanya atau pelaksanaan tugas pokjanya itu dilakukan dengan ketentuan
Pokja wajib beranggotakan sekurang-kurangnya satu pengelola pengadaan barang jasa. Jadi ada di Pokja itu ada 3 orang, maka satu orang sebagai ketua Pokja itu dia statusnya adalah fungsional pengadaan barang jasa. Kemudian yang 2 orang yang lainnya itu adalah dilaksanakan oleh PNS, ya PNS yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang pengadaan barang jasa. Jadi satu fungsional, 2 PNS. Satu fungsional, 2 PNS. Itu untuk komposisi Pokja apabila jumlah fungsional pengadaan barang jasanya belum mencukupi sesuai dengan renaksi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tugas pejabat pengadaan sekarang. Kalau tadi sebelumnya adalah Pokja, sekarang pejabat pengadaan. Pelaksanaan tugas pejabat pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh pengelola pengadaan barang jasa, maka dilakukan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang pengadaan barang jasa. Jadi ini ada semacam relaksasi ya Bapak Ibu bagi UKWBJ, KLPD yang jumlah fungsionalnya kurang dari 60%, dia boleh menugaskan PNS selain fungsional pengadaan barang jasa untuk menjadi pokja maupun pejabat pengadaan. Namun tidak menutup eh, upaya untuk melakukan pemenuhan sesuai dengan renaksinya. Kemudian strategi yang selanjutnya, kalau misalnya jumlahnya itu kurang, ya maka kita harus melakukan percepatan rekrutmen JFBBJ-nya. Bisa ngambil dari pengangkatan pertama, dari formasi CPNS, ya, kemudian bisa melakukan perpindahan dari jabatan yang lain. Kalau perpindahan dari jabatan yang lain ini adalah PNS, ya, PNS selain fungsional pengadaan barang jasa, yang dia berkeinginan untuk bergabung menjadi fungsional pengadaan barang jasa, maka melakukan mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Bisa dia dari fungsional maupun dari pelaksana. Kemudian yang ketiga, rekrutmen P3K JFPBBJ. Ini juga bisa dilakukan untuk percepatan ya Bapak Ibu, karena rekrutmen P3K ini eh, sebagai langkah tercepat bagi UKWBJ untuk mendapatkan tenaga fungsional pengadaan barang jasa. Karena diharapkan dengan rekrutmen P3K ini, UKWBJ mendapatkan tenaga fungsional yang siap pakai, jadi tidak perlu menunggu kaderisasi seperti yang formasi dari CPNS. Kemudian ada mekanisme promosi. Di Permen-PAN 1 tahun 2023 diatur juga ada mekanisme promosi bagi pegawai-pegawai yang dipromosikan untuk diangkat sebagai fungsional pengadaan barang jasa. Mungkin dia punya inovasi di bidang pengadaan barang jasa. Jadi dalam rangka peningkatan karirnya, maka dia dipromosikan untuk masuk ke fungsional pengadaan barang jasa. Namun tetap juga harus memperhatikan ketersediaan formasi yang ada. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah in-passing atau penyesuaian. Diinformasikan Bapak Ibu bahwa in-passing ini masih belum ada lagi. Terakhir sudah ditutup di tahun 2021 kemarin mekanisme in-passing. Kalau sekarang hanya ada mekanismenya adalah perpindahan dari jabatan lain. Kemudian ada penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Ini juga sudah lewat terakhir di tanggal 31 Desember tahun 2021 kemarin. Ini ya Bapak Ibu, hasil konsultasi kami ke LKPP di bulan Oktober 2024 kemarin, ini terkait dengan sertifikat kompetensi. Kompetensi personel lain yang dimaksud, tadi yang sudah kita bahas ya, adalah sertifikat okupasi pejabat pengadaan dan okupasi pokja pemilihan. Kemudian untuk personel lain, nah ini Bapak Ibu, personel lain itu ternyata istilah yang hanya digunakan untuk ASN ya atau prajurit
TNI atau anggota Polri yang bekerja di lingkungan instansi TNI dan Polri saja. Jadi kalau untuk Pemda ini tidak berlaku istilah personel lain. Ya, sekali lagi bahwa untuk yang Pemda tidak berlaku istilah personel lain, hanya diperuntukkan untuk yang bekerja di instansi TNI dan Polri yang ditugaskan sebagai pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan. Personel lain, satu kompetensinya harus dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi. Kemudian ini kemarin yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman di se-Indonesia ini ya, Pak, ini nanti tahun 2025 bagaimana pelaksanaan penugasannya? Boleh nggak kayak tahun 2024 kemarin, masih ada relaksasi atau bagaimana? Ini penegasan ya dari LKPP, khususnya melalui Deputi PPSDM LKPP, untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah tahun 2025, KL Pemda mengacu ke Perpres 16 2018 beserta perubahannya di Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa. Artinya apa? Kalau dalam klausul Perpresnya itu bilang wajib fungsional, maka wajib fungsional. Wajib sertifikat kompetensi, wajib sertifikat kompetensi. Tidak ada tawar-menawar lagi untuk tahun 2025. Kemudian bagaimana Pak untuk yang surat SE1 tahun 2024? SE1 memang di tahun 2024 itu memberikan relaksasi ya. Namun secara judul dan ini juga ditegaskan oleh LKPP hanya berlaku untuk pengadaan barang jasa pemerintah pada tahun anggaran 2024. Di tahun 2025 ini tidak ada SE lagi, tidak ada relaksasi lagi. Jadi semua wajib melaksanakan sesuai dengan Perpres. Kalau yang di atas 60% sesuai dengan pasal 74B2 tadi, maka semuanya wajib dilakukan oleh fungsional pengadaan barang jasa. Kemudian honor, ya bagi fungsional ini disampaikan ke teman-teman fungsionalnya. Honor diberikan oleh kepada pejabat pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang jasa, maka tidak diberikan honorarium tersebut. Untuk mengidentifikasinya, Bapak Ibu, nanti dicek nih teman-teman fungsional PBJ-nya. Dalam komponen gaji pokoknya, apakah sudah ada tambahan eh, tunjangan pengelola PBJ-nya? Kalau sudah, maka dia ditugaskan sebagai pokja maupun pejabat pengadaan, itu tidak diberikan honorarium. Nah, namun ketika nanti eh, si fungsionalnya itu ternyata dalam komponen gajinya tidak ada tunjangan fungsionalnya, maka yang bersangkutan diberikan honorarium dimaksud. Ini saya rangkum ya, apabila penugasan PP-nya adalah PNS, maka tidak perlu mengalokasikan honor. Apabila penugasan pejabat pengadaannya itu adalah P3K, maka perlu diberikan honorarium. Kemudian ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi materinya memang tidak sepanjang materi-materi teknis yang lain karena pada siang ini saya hanya akan menyampaikan kebijakan-kebijakan dan strategi bagaimana menugaskan fungsional pengadaan barang jasa. Sekarang update regulasinya. Yang sudah ditetapkan Bapak Ibu, ini ada 3 aturan di tahun 2024 terkait dengan SDM PBJ. Yang pertama ada Peraturan Deputi 3 nomor 13, jadi Kepdep nomor 13 tahun 2024, ini tentang tata cara pemilihan kepala UKP BJ dan pejabat fungsional PBJ berprestasi. Ya, jadi ada semacam apa ya, lomba tahunan ya Bapak Ibu, ada lomba tahunan untuk kepala UKP BJ dan fungsional pengadaan barang jasa.
Kemudian yang kedua ada Kepdep nomor 29 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional PBJ. Ini kemarin saya masih cari di JDIH, masih belum dirilis sama LKPP, sehingga saya masih belum bisa eh, mendetailkan bagaimana sih isi Kepdep 29 2024 ini. Kemudian ada Kepdep 28 tahun 2024. Nah, ini yang terbaru lagi tentang Juknis atau petunjuk pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan fungsional PBJ melalui perpindahan dari jabatan yang lain. Kemudian ini juga masih dalam proses penyusunan ya Bapak Ibu ya. Ada revisi Perpres 109 tahun 2016 tentang tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Ini sama LKPP sedang diusulkan nih tunjangan fungsionalnya untuk dinaikkan. Ini masih menunggu, masih dibahas dengan BKN, dengan Mendagri, dan juga dengan Menpan serta Kemenkeu. Nanti berapa sih penambahan tunjangan fungsionalnya? Kemudian Permenpan 29 tahun 2020 tentang fungsional pengadaan barang jasa ini juga masih diajukan revisi oleh LKPP kepada Menpan. Biar nanti sinkron antara peraturan LKPP, Permenpan yang mengatur tentang fungsional pengadaan barang jasa. Kemudian ada proses revisi peraturan LKPP nomor 4 tahun 2022 tentang penetapan kelas jabatan bagi fungsional pengadaan barang jasa. Ini juga masih diusulkan usulan perubahan kelas jabatan. Mau dinaikkan lagi nih kelas jabatan untuk fungsional pengadaan barang jasa. Kemudian peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 tentang SDM PBJ juga sedang digodok untuk perubahan Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan ini tadi berpotensi untuk berubah setelah Perlem 7-nya nanti dicabut. Kemudian Perlem 10 tahun 2021 tentang UKPBJ juga sama proses eh, perubahan ya, entah itu nanti dicabut atau dirubah. Nanti juga akan eh, merubah apa yang sudah saya sampaikan, tapi kita belum tahu kapan dua peraturan ini akan diterbitkan. Kemudian juga ada keputusan Deputi tentang sertifikasi kompetensi PPK tipe C. Saat ini PPK tipe C hanya sebatas pelatihan saja, Bapak Ibu. Jadi nanti akan disahkan lagi sama Kepdep yang mengatur tentang sertifikat kompetensi PPK tipe C. Kemudian saat ini juga di menunggu pengesahan ya revisi Perpres Perpres 16 revisi kedua dan juga menunggu pembahasan di DPR RI tentang eh, rancangan undang-undang pengadaan publik. Demikian Bapak Ibu materi tentang strategi penugasan JPPBJ yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan tanya jawab ya. Ini semoga teman-teman ini memang jumlah pesertanya nggak terlalu banyak. Semoga teman-teman masih excited ya untuk tanya jawab karena kebijakan-kebijakan yang kami sampaikan ini juga insya Allah linear dengan apa yang disampaikan oleh LKPP. Demikian untuk materinya, kami kembalikan ke Mbak Upi. Silakan Mbak Upi. Terima kasih Mas Rama. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Slido, Mas. Nanti kita dahulukan dulu yang di Slido. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand atau dinyalakan audionya. Tetapi jika sudah selesai, mohon untuk dimatikan kembali. Pertanyaan pertama dari anonimus, semuanya anonimus yang bertanya. Nanti kalau misalnya Mas Rama sudah menjelaskan dan dirasa Bapak Ibu ingin menambahkan atau menyampaikan lagi, bisa resen saja siapa yang bertanya karena di sini tidak ditulis siapa penanyanya. Dari yang pertama, PPKOM yang dari JFPBJ apa boleh mendapat honor? Mas Rama, monggo. Ya, kalau tadi kan disebutkan di dalam materi bahwa eh, pejabat pengadaan dan pokja pemilihan ya itu tidak mendapatkan honorarium karena itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawab
atau istilahnya job desk utamanya fungsional PBJ, makanya tidak diberikan honorarium. Kalau untuk pejabat pembuat komitmen, bagaimana ketika ada fungsional kemudian dia ditunjuk sebagai PPK atau PPKOM? Jawabannya adalah boleh mendapatkan honorarium ya sesuai dengan Perpres 33 tahun 2020. Besarannya juga ada rentangnya ya kalau untuk di Perpres 33 tahun 2020 itu untuk yang Pemda. Kalau untuk yang kementerian lembaga itu juga sama diatur di Permenkeu ya Bapak Ibu. Itu juga sama bunyinya untuk PP dan Pokja itu tidak berikan honorarium. Khusus untuk yang Pokja, untuk yang eh, APBN ya, Pokja yang APBN masih dapat diberikan honorarium Pokja pemilihan ketika sudah melaksanakan 30 paket tender. Jadi paket yang ke-31 itu baru boleh diberikan honorarium. Ini di Permenkeu untuk yang APBN. Sedangkan untuk yang PPKOM atau PPK ini tidak ada batasannya. Jadi selama dia diangkat sebagai PPK, maka dia mendapatkan honorarium ya sesuai dengan rentang tanggung jawab yang diatur di Permenkeu maupun di Perpres 33. Kemudian itu Mbak. Selanjutnya dari anonimus kembali, rumah sakit yang masih menyusun perdir apa boleh PP-nya dari internal, Mas? Oke, ini untuk yang rumah sakit ya yang statusnya adalah BLUD atau BLU, Badan Layanan Umum. Bagaimana kalau ini Mas Ardi ya, Mas Ardi Dinkes. Bagaimana kalau masih proses penyusunan? Apa boleh PP-nya dari internal? Kalau masih proses penyusunan, Pak Ardi ya, jadi eh, masih belum boleh ya, karena di dalam aturan di Perlem 5 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa dikecualikan, itu disebutkan bahwa pengadaan yang dikecualikan untuk BLUD adalah BLUD yang memiliki peraturan pimpinan BLUD. Berarti yang sudah disahkan baru boleh. Kalau selama masih proses penyusunan, karena belum pasti juga nanti disetujui apa tidak, maka PP-nya harus atau wajib hukumnya dijabat oleh fungsional PBJ karena dia masih belum dikecualikan, masih ngikut perpres dia, Pak Ardi. Ya, jadi eh, tidak boleh dari internal, kecuali internalnya dia memiliki JFPBJ di dalam rumah sakitnya, maka boleh. Seperti contohnya kayak Rumah Sakit Dr. Sutomo, itu dia punya fungsional PBJ sendiri 2 orang, maka dia boleh tanpa perdir pun bisa menugaskan 2 orang itu. Kalau sudah punya perdir sendiri, maka dia sudah merdeka ya. Kalau sudah punya perdir sendiri, dia bisa mengatur sendiri bagaimana SDM BPBJ-nya. Dia bisa mengatur sendiri bagaimana proses pengadaan barang jasanya. Ini khusus rumah sakit atau unit-unit yang sifatnya Badan Layanan Usaha, BLU atau BLUD. Itu untuk pertanyaan yang kedua, Mbak Ubi. Ya, dari Pak Ardi mau ada tambahan? Bisa dinyalakan audionya? Lanjut dulu, Ya, lanjut dulu. Oh ya, baik, silakan. Baik, Pak. Rumah sakit, ini sudah ya? Tadi kok udah tadi. naik sendiri? Ya, bisa Ya, langsung bertanya Pak Ardi, monggo. ya itu kan selama ini Pak Rama apa kan rata-rata kan personel lainnya itu kan sudah banyak yang ikut blended learning yang tipe C itu loh. Lah itu kan Mm-mm. sertifikatnya kan bunyinya sertifikat kelulusan ya gitu kalau saya baca. Lah itu Mm-mm. bagaimana eh, apa masih boleh jadi PPK meskipun sudah lulus? Oke, oke. Sekarang bahas dulu ya sertifikat kompetensinya itu ya. Kalau sertifikat kompetensi yang saya sampaikan tadi ada level 2, level 3, dan level 4. Di level 2 ini ada dibagi 2 jurusan. Yang level 2 itu PBJ. Yang pertama adalah jurusan PPK, itu ada pelatihan PPK tipe C level 2. Kemudian kalau jurusannya itu pejabat pengadaan, maka dia sertifikat okupasi pejabat pengadaan itu level 2. 2 sertifikat ini Pak Ardi itu fungsinya berbeda karena
materinya pun berbeda. Kalau untuk PPK tipe C, materi yang diajarkan itu ada 3, perencanaan, kemudian pengelolaan kontrak, dan pengadaan melalui swakelola. Sedangkan untuk yang pejabat pengadaan, ini materi yang diajarkan hanya satu satu kompetensi, yakni pemilihan penyedia barang jasa. Kemudian masuk ke pertanyaannya, boleh nggak kalau kemarin ikut blended learning PPK tipe C? Sampai dengan saat ini, ketentuan PPK tipe C itu hanya didapatkan dalam pelatihan saja, tidak perlu uji kom. Jadi selama punya sertifikat pelatihan PPK tipe C itu dapat dijadikan syarat untuk duduk di jabatan PPK atau pejabat pembuat komitmen. Jadi masih masih bisa dipakai ya. Entah itu yang blended learning ya, yang diselenggarakan oleh IAPI ya, itu kan ada tatap mukanya, ada online-nya. Kemudian atau juga mengikuti PPK tipe C yang dari MOC LKPP yang full online. Itu statusnya juga sama. Jadi masih boleh dan dapat digunakan untuk menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen. Jadi boleh jadi PPKOM. Berarti punya kan PPK tipe C ya? Iya punya. Makanya itu cuma kan bunyinya kan tadi kan jenengan nyampein kalau harus ada sertifikom, tapi di situ tulisannya kan sertifikat kelulusan Ya, gitu. Berarti masih boleh betul. ya? Ya, kalau untuk PPK khusus yang tipe C hanya pelatihan. Nanti kalau naik ke PPK tipe B, Pak Ardi, itu harus lulus uji kom. Oh, gini. Yang kalau yang PPK tipe A juga sama harus ada uji kom. Khusus yang tipe C dia hanya mengikuti pelatihan saja. Gini. Ya, kemudian pertanyaannya, Pak, saya punya PPK tipe C. Boleh nggak saya jadi pejabat pengadaan? Atau sebaliknya, saya punya sertifikat pelatihan okupasi pejabat pengadaan. Boleh nggak saya jadi PPK? Jawabannya tidak boleh. Ya, kalau sudah level 2 ini sudah jurusannya sendiri-sendiri. Kalau PPK ya dipakai untuk PPK, PP juga hanya dipakai untuk PP saja. Ya, jadi sesuai dengan peruntukan sertifikatnya. Kalau yang level 1 itu masih umum. Kalau sudah level 2 dia sudah sesuai dengan eh, tadi istilah saya adalah jurusannya itu. Berarti ini ya Pak Rama, kalau yang di rumah sakit itu kan mereka menyusun perdir ya. Mm-mm. Nah, berarti seandainya di rumah sakit tidak mensyaratkan apa tadi namanya adanya sertifikat, berarti itu tergantung perdirnya ya. Apa Iya, memang harus betul. atau Betul. tetap ada itu wajib ada sertifikat atau bagaimana? Ya, kalau misalnya nih sebuah rumah sakit kayak Rumah Sakit Sutomo nih ya yang sudah terbit perdirnya ya. Rumah Sakit Sutomo membuat perdir tapi di dalamnya untuk pengaturan SDM BPJS-nya tidak diatur. Pokoknya dia harus pegawainya Sutomo yang memiliki ijazah ABC misalnya. Tidak diatur secara detail bagaimana syarat pengadaannya, bla bla bla. Ketika itu sudah menjadi perdir, maka itu diperkenankan, tidak diwajibkan dengan syarat yang macam-macam. Hmm. Jadi semua tergantung sama perdirnya sendiri-sendiri. Bisa diatur rigid, bisa diatur open juga boleh. Tapi sekali lagi, kalau perdir itu tanggung jawabnya sudah melekat ke direkturnya. Jadi kalau Hmm. misalnya ada pertanyaan, loh, kenapa kok bikin SDM PBJ tapi nggak dibikin syarat? Nanti kalau dilaksanakan oleh orang yang tidak kompeten bagaimana? Itu yang harus bisa menjawab adalah si direkturnya karena dia yang menetapkan perdirnya itu. Jadi kalau saran kami dalam menyusun perdir terkait dengan pengadaan barang jasa, khusus yang aturan tentang SDM PBJ-nya bisa mengadopsi ke Perpres. Mungkin bisa diberikan keringanan ya, buat keringanan tidak wajib fungsional PBJ. Ya bisa PNS, bisa PTT, bisa pegawai PLUD, tapi dia memiliki sertifikat PBJ, entah itu level 1, entah itu level 2.
Ya, yang diringankan di statusnya, tapi yang dijaga adalah yang kompetensinya, dijaga harus tetap ada. Itu boleh bebas selama itu diatur di dalam perdirnya. Gimana Pak Hmm. Arti? Nggih, sampun. Sudah cukup atau mau ada tambahan? Sampun itu dulu. Sebentar Ya, dulu. Matur ya. nuwun Pak Rama. Oke, Kami. sami-sami. Baik, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana proses pengadaan yang dimulai dengan pemilihan penyedia, mekanisme pengadaan barang jasa, dan ruang lingkupnya tersebut? Silakan Mas Rama. Ya, ini eh, pertanyaan dari siapa ya? Mungkin bisa di apa? Dispesifikan. Ini yang ditanyakan itu yang eh, di apanya. Kalau dijelaskan proses pengadaan mulai dari persiapan pengadaan, eh, saya rasa ya nggak apa-apa. Cuma butuh butuh lebih spesifik lagi biar jawabannya itu mengarah. Kalau dijelaskan semua, ini ada satu modul tersendiri ya Mbak Upi untuk Iya, menjelaskan semua bisa pemilihan hari ini. ini. Kita Iya, ada BIMTEK ini kok, ya. Iklan masuk. oh, oke. Bapak Ibu yang mungkin bertanya bisa apa menjelaskan pertanyaan yang dimaksud lebih spesifik karena waktunya memang di daring cuma sedikit ya. Atau mungkin Pak Arif ini yang nanya karena Ya, nyala audionya. Oh, monggo silakan Pak. terima kasih. Yang itu Pak, mulai dari pemilihan penyedia, terus itu apa tender yang dipilih itu dikumpulkan dulu, terus eh, dari satu pemenangnya itu akhirnya yang dipilih untuk pengadaan barang dan jasa tersebut. Apa seperti itu? Oke, jadi secara umum ya Pak ya, secara umum ya, ini sebenarnya materinya ini di luar mekanisme penugasan JPPBJ. Jadi secara umum gini Pak, ini sebenarnya kan diajarkan di level 1 ya, bagaimana proses pemilihan penyedia barang jasa. Kita mulai dari eh, hulunya adalah pejabat pembuat komitmen, PPK-nya. PPK ini punya anggaran nih, kemudian sudah waktunya barang jasanya mau digunakan. Maka langkah yang pertama dilakukan adalah PPK membuat dokumen persiapan pengadaan. Dari PPK bikin spek, PPK bikin HPS, PPK membuat rancangan kontrak. Selanjutnya HPS, spek, dan rancangan kontrak ini kemudian diberikan kepada pokja pemilihan atau pejabat pengadaan, tergantung nilainya. Kalau nilainya kecil-kecil misalnya Pak, 50 juta, 20 juta, 25 juta, maka yang dokumen 3 tadi diberikan kepada pejabat pengadaan. Dia memproses ya, dia yang memilih penyedianya. Kemudian dia menentukan kriterianya. Setelah penyedianya ini dipilih oleh pejabat pengadaan, selanjutnya eh, dibuatkan berita acara hasil pemilihan. Ya, ada berita acara. Kenapa kok memilih CV maju mundur, misalnya. Nah, itu dibuatkan berita acaranya. Ya. Dia udah dievaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga. Setelah lulus, kemudian disampaikan hasil berita acaranya kepada PPK lagi. Selanjutnya, si PPK atas dasar berita acaranya pejabat pengadaan tadi, dia menerbitkan surat namanya SPPBJ, Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa. Nah, setelah ditunjuk, sampean CV maju mundur yang jadi vendornya, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak. Ya, kalau misalnya nilainya 50-60 juta, maka dibuatlah namanya SPK, Surat Perintah Kerja. Nah, SPK ini kemudian ditandatangani oleh CV Maju Mundur dan PPK. Dari sini, pokja pemilihan maupun pejabat pengadaan itu sudah tidak terlibat lagi. Ya, semua diproses oleh si PPK. Kemudian PPK setelah tanda tangan kontrak, dia menerbitkan surat perintah mulai kerja. Setelah itu si vendor si CV Maju Mundur barulah dia melaksanakan pekerjaan. Begitu dirasa pekerjaannya selesai oleh CV Maju Mundur, dia laporan ke PPK, Pak, pekerjaannya selesai. Selanjutnya PPK memeriksa barang, jasa, kemudian dilakukan serah terima.
Jadi secara umum gambarannya seperti itu. PPK butuh barang, tapi yang merosesin adalah orang lain. Kayak kita beli eh, apa ya, makanan, beli lewat ojek online. Kita butuh makanan, akhirnya kita nyuruh ojek online untuk memilih, ya wes pokoknya tuh beliin nasi Padang gitu. Dia nyari toko nasi Padang, kemudian setelah itu baru kita yang mengelola kontraknya. Jadi dia yang hanya memilih PPK-nya, dia yang mengendalikan kontraknya sampai dengan serah terima. Yang menggunakan barangnya juga PPK, nanti diserahkan lagi kepada PA-KPA-nya. Jadi gambarannya seperti itu ya Pak ya untuk Ya. pengadaan barang jasa. Jadi hulunya itu PPK, yang memproses yang mencari vendornya itu adalah PP, vendornya udah dapat, kemudian dikontrak sama PPK lagi, kemudian pekerjaannya diselesaikan, diterima oleh PPK. Terima kasih, Pak. Ya, gambarannya seperti itu ya Pak. Nanti secara secara teknis, secara detail itu ada pembelajarannya masing-masing ya. Nanti bagaimana cara perencanaan, bagaimana nanti caranya pemilihan, bagaimana sampai dengan pengelolaan kontrak. Kalau misalnya masih penasaran, nah, bisa nanya ke Mbak Upi nanti. Kira-kira ada nggak seminarnya atau BIMTEK-nya biar ilmunya itu lebih mendalam lagi. Atau barangkali bisa mengikuti pelatihan PBJ level 1 ya Mbak Upi ya. Karena materinya nanti lengkap di situ, mulai dari definisi, kemudian rantai pasok, perencanaan, pemilihan, kontrak, swakelola. Itu ada 6 modul yang akan disampaikan. Pak Arifin sudah punya ini, level 1, Pak. Eh, masih mau daftar. Kalau masih Masih mau mau. ikut, nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti BIMTEK-nya kan IAPI juga ada pelatihan PBJ level 1 nanti. Insya Allah. Oke. Terima kasih, Pak. Ya Pak, sama-sama ya. Baik. Selanjutnya pertanyaannya untuk pasal 74A personil lain itu memang hanya untuk TNI dan Polri ya Mas Rama. Monggo. Ini saya biar jelas ya, saya tunjukkan perpresnya Bapak Ibu. Biar tidak penisirin. Nah, apakah personel lain itu hanya untuk KL atau kementerian dan lembaga? Kita telaah ya di perpresnya. Pasal 74A, ini tadi sudah dimunculkan dalam materi. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa terdiri dari 2 orang, pengelola pengadaan barang jasa dan personel lain. Kemudian yang nomor 2, KLPD wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa sebagai pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Ya, dari ayat 2 ini sudah mulai dikerucutkan bahwa pokja pemilihan dan pejabat pengadaan itu dijabat oleh pengelola pengadaan barang jasa. Kemudian yang pas ayat 3, pengelola pengadaan barang jasa dapat ditugaskan sebagai PPK, membantu tugas PA-KPA, melaksanakan persiapan ini tidak muncul di materi juga, sampai ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. Di ayat 2 tadi bilangnya wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa. Di ayat 4, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikecualikan untuk kementerian lembaga dalam hal. Ya, jadi ada kementerian dan lembaga yang tidak diwajibkan punya pengelola pengadaan barang jasa. Kementerian lembaga bagaimanakah itu? Yang pertama adalah nilai atau jumlah paket pengadaan tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi pengelola pengadaan barang jasa. Artinya, secara penghitungan kebutuhan dia tidak butuh fungsional PBJ. Maka dia tidak wajib punya fungsional pengadaan barang jasa. Kemudian, sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa itu dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota Polri. Ya, jadi kalau yang memproses pengadaan itu prajurit TNI atau Polri, dia tidak wajib punya fungsional pengadaan barang jasa. Sekarang di ayat 5-nya.
Dalam pengecualian, sebagaimana dimaksud di ayat 4, jadi pengecualian di ayat 4 ini, pengelolaan pengadaan barang jasa dilakukan oleh personel lainnya. Nah, kalau ada KL atau kementerian lembaga, atau yang di TNI Polri, dia nggak wajib punya fungsional PBJ, maka yang melakukan proses ya adalah personel lain. Ini hanya untuk KL, kementerian dan lembaga. Personel lainnya wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Dalam hal personel lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa, wajib memiliki sertifikat dasar atau level 1. Nah, ini di ayat 4, 5, 6, dan 7 ini menjelaskan tentang personel lain itu dikecualikan atau boleh dipetugaskan hanya untuk kementerian lembaga. Karena nggak ngomong Pemda di sini ya. Sehingga Pemda itu wajib fungsional pengadaan barang jasa. Kemudian kewajiban fungsional pengadaan barang jasa bagi Pemda ini masuknya di pasal 74B. Bagaimana kalau jumlah fungsionalnya itu nggak cukup? Kita wajib punya fungsional tapi jumlahnya nggak cukup. Bagaimana? Maka masuk ke pasal 74B. Kalau ayat 1 wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa. Menyusun eh, renaksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa. Nah, ayat 2-nya dalam hal nggak cukup ini tadi sudah disampaikan di dalam materi juga. Dalam hal pengelola PBJ-nya itu nggak cukup, maka pelaksanaan pokja pemilihan wajib beranggotakan satu pengelola pengadaan barang jasa. Kemudian yang lain dijabat oleh PNS, ya. Jadi istilahnya itu bukan personel lain, tapi PNS. Kemudian untuk tugas pejabat pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh pengelola pengadaan barang jasa dilakukan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi. Jadi kalau di Pemda itu istilahnya bukan personel lain ya. Kalau kita membaca di Perpres ini istilahnya adalah PNS yang memiliki sertifikat PBJ level 1. Ini kalau jumlah fungsional pengadaan barang jasanya kurang dari 60%. Untuk yang PP juga sama, PNS yang memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian di ayat 3, dalam hal dia wajib punya tapi sampai sekarang belum punya, ya maka boleh pakai PNS, full PNS, tanpa pengelola pengadaan barang jasa. Atau bisa menggunakan agen pengadaan. Agen pengadaan ini bisa berupa UKPBJ terdekat. Misalnya saya di Kabupaten Madiun, nggak punya fungsional pengadaan barang jasa, maka saya boleh minta bantuan ke Kota Madiun atau ke Kabupaten Magetan untuk penugasan pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan. Jadi itu untuk menanggapi pertanyaan sebelumnya, Mbak Upi. Baik. Oke, tadi yang Pertanyaan paling selanjutnya, atas ya. jadi ASN yang memiliki PP level 2 hanya bisa bertugas sebagai tim teknis atau tim mendukung ya, Mas, sejak tahun 2025. Itu dasarnya di Perlem atau apa? Silakan, Ya, Mas. ini pertanyaan penegasan ya. Saya ASN punya sertifikat okupasi pejabat pengadaan atau level 2 yang jurusan PP. Saya nggak bisa ditugaskan jadi pejabat pengadaan dong, betul ya. Sejak tahun 2025. Sebenarnya kalau berlakunya itu sejak tahun 2024, tapi karena ada relaksasi di SE 1 tahun 2024 kemarin, maka peraturan ini diimplementasikan di tahun 2025. Lebih ekstrim lagi sebenarnya, Bapak Ibu, bahwa kewajiban ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2021 di pasal 88 huruf Iya, Pak. A. Ini Perpres 16 tahun 2018. Di Perpres 12 pasal ini nggak diotek-otek alias masih berlaku ya. Pada saat Perpres ini berlaku
Ini pokja pemilihan pejabat pengadaan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang jasa paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2020. Nah, ini kalau ngomong dasarnya adalah dasarnya ada di Perpres ya. Jadi bagaimana Pak? Kita wis kadung punya itu ya, maka eh, sertifikat tersebut dapat digunakan atau dioptimalisasikan untuk membantu tugas-tugasnya pejabat pembuat komitmen. Artinya teman-teman yang dulu XPP ya maupun ASN-ASN yang sudah punya level 2 itu bertugas untuk membantu PPK sebagai tim teknis PPK. Kenapa? Ya karena mau nggak mau nih tahun 2025 yang menjadi PP itu wajib fungsional PBJ. Ini mungkin yang tanya ini Mas Koko ini. Oke, makasih Mas Rama. Perwakilan Bapenda. Iya. Menambahkan wajah Oke, Mas Teguh. Silakan. oke, makasih. Karena ada beberapa KPM yang menanyakan itu, kami jawabnya lebih mantap. Ya, itu Oke. karena di aturan di pasal 88 tadi kan udah jelas ya bahwa Oh, Pokja maupun PP itu wajib dijabat oleh fungsional pengadaan barang jasa. Seharusnya itu dari 2021 tapi diundur. Nah, kalau misalnya ngomong Pak kan kita bisa pakai tuh pasal 74B ayat 2. Ya, kalau pengelola PBJ-nya nggak cukup sesuai renaksi, maka boleh pakai PNS yang memiliki sertifikat PBJ level 1. Nah, kebetulan di Pemprov Jatim pemenuhan kebutuhannya itu sudah 87%. Artinya sudah melebihi 60%. Kita nggak bisa pakai pasal 74B ayat 2 itu. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, karena jumlah fungsional kita itu sudah 87%, maka kita menerapkan full semua pejabat pengadaan itu wajib dijabat oleh fungsional pengadaan barang jasa. Dalam hal ini yang ditugaskan dari Biro Pengadaan Barang Jasa. Jadi itu dasar hukumnya. Memang agak berat ya menjelaskan ke pimpinan, karena pimpinan mungkin terbiasa dengan orang ini, orang itu ya. Ketika ketika orang ini orang itunya tidak bisa jadi PP, maka masih bisa membantu PPK di ranahnya tim teknis. Jadi semua nanti yang kontrol itu tim teknisnya, yang sebagai perpanjangan tangan dari PPK juga tim teknis. Ya begitu ya Pak Rian ya. Nanti oke, bisa disampaikan ke pimpinan seperti itu. ya, berarti aturan reaksi itu Pak ya, sudah mencapai 87%. Iya, kita Oke, sudah 87%. oke. Yang belum berarti itu aja Pak, menuju ke aturan 74B itu Pak ya, bilangnya nanti Itu ya. perpres ya Pak ya, bukan perlem ya, Oke, perpres. oke, Kepres 12 Nah, tahun 2021. ya, Perpres Oke, 12 tahun 2021 pasalnya ya 74A, 74B itu yang mengatur tentang SDM PBJ. oke, oke, Yang siap kalau Pak Ramas. mau tahu kewajiban, wajib ini, wajib itu, ya ada di pasal 88 Oke, yang tadi ini iya, saya Kepres sampaikan. 16. Wajib memiliki sertifikat kompetensi. Katakanlah ya Pak ya, katakanlah makso. Wis pokoknya kudu personel lain. Kalau personel lain sesuai dengan pasal 88, kita mengesampingkan yang KL tadi ya. Kita mengesampingkan yang KL. Misalnya Pemda pun diatur boleh menggunakan personel lain. Per 1 Januari 2024, personel lain juga harus memiliki sertifikat kompetensi. Masalahnya ini di LKPP, sertifikat kompetensi PP itu belum pernah diselenggarakan. Jadi se-Indonesia Raya itu nggak ada yang punya sertifikat kompetensi PP itu nggak ada. Yang dilakukan Hmm, oleh teman-teman kemarin itu kan hanya sertifikat pelatihan. oke, Kepres 2 itu Pak ya, hanya pelatihan. Ya, hanya Level pelatihan yang kemarin itu. Setelah hmm, pelatihan, ada uji kom. Nah, uji komnya ini loh, LKPP belum pernah menyelenggarakan. hmm, Pun menyelenggarakan hanya menerima untuk yang unsur TNI Polri saja. Untuk yang hmm, ASN umum tidak menerima LKPP itu. Sehingga hmm, kalaupun dipaksa personel lain, nggak ada se-Indonesia ini Pemda yang punya
personil yang memiliki sertifikat okupasi PP itu nggak ada. Iya. Kayak misalnya nih IAPI Jatim kan boleh menyelenggarakan okupasi PP. Itu hanya berhenti di pelatihan. Uji komnya nggak ada. Iya. Ya, Iya. ya Mbak Upi ya, betul ya. PP kita belum bisa, Mas, karena kan A ya harusnya kalau PP itu Nah, akreditasinya gitu. betul. Pun kita A ya, kita menyelenggarakan itu uji komnya itu nggak difasilitasi. Oh iya. Nah, kecuali pesertanya itu dari TNI Polri baru difasilitasi sama LKPP. Ya, jadi memang agak agak ketat di LKPP-nya, Pak. Misalnya makso itu masih belum terpenuhi di sertifikat kompetensi. Ya, itu ya Pak Rian ya. Untuk Ada lagi tim, tanggapannya? iya, untuk tim teknis yang tertuang sih sementara eh, ya mungkin yang bukan bukan background Pengadaan. ya, tapi ya Nah, kalau mungkin kalau tim teknis Pak, tim teknis itu ya tidak ada syarat khusus. Dia boleh iya, siapa aja, boleh iya, ASN, boleh non ASN, selama dia paham pekerjaannya. Karena tim teknis itu kan nggak hanya bantu di teknis teknis pengadaan. Tim teknis juga dia bisa bantu di dalam teknis pekerjaannya. Misal nih pekerjaannya IT ini, ya pekerjaannya IT. Kalau Bapenda kan sering ada pekerjaan IT untuk optimalisasi pembayaran pajak gitu ya. iya, iya, Rekrut IT, apa, ngerekrut tim teknis dari tim IT juga boleh. Dia membantu nanti memeriksa pekerjaan. iya, iya. Itu juga Volume boleh. spek tuh Pak ya. Atau misalnya, oh ini pengadaannya umum-umum tok kok. Ya berarti kita rekrut yang dia paham pengadaan misalnya. Nggak peduli dia backgroundnya apa, pokoknya dia punya pengalaman di BPJ, bisa kita rekrut jadi tim teknis. Itu boleh. Jadi nggak ada syarat khusus. Nggak kayak PP, nggak kayak PPK. Itu ya Iya, Pak ya. siap. Oke, kita Iya, lanjut siap. Pak. Makasih Pak Rama. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Rama. Nah, pertanyaan dari Pak Ardi lagi. Ketentuan PPKOM harus PNS dan minimal golongan di peraturan LKPP nomor berapa, Mas? Mengingat di tempat kami ada yang golongan 2 mau ikut tipe C. Oh ya, Tipe C. ini Pak Ardi ya. Kalau mau lihat syarat-syarat PPKOM itu ada di Perlem nomor 15 tahun 2018. Ya, 15 tahun 2018. Namun aturan ini sudah diupdate, dirubah di Perlem 19 tahun 19. 19 tahun 2019. Jadi 1919. Ini mengatur tentang syarat pejabat pembuat komitmen harus memiliki integritas, disiplin, ya. Kemudian untuk syarat administrasinya, PPKOM itu harus PNS minimal golongan 3A atau pendidikan minimal S1, ya 3A dan S1. Itu dikolaborasikan ya aturannya ya. Jadi kalau misalnya mau golongan 2 mau ikut tipe C, nggak nggak dilarang sih sebenarnya ya. Nggak apa-apa, ikut-ikut aja nanti eh, jadi tambahan ilmu ya. Namun nanti kalau untuk menjadi PPK-nya menunggu penyesuaian nih, menunggu golongannya 3A dulu baru boleh ditunjuk sebagai PPK atau PPKOM. Kalau misalnya pertanyaannya boleh nggak yang golongan 2 ikut PPK tipe C? Ya sangat boleh ya. Kalau untuk menambah ilmu, ikut pelatihan, ikut BIMTEK tidak ada batasan umur, tidak ada batasan golongan, tidak ada batasan apapun ya. Cuma untuk menjabatnya, misalnya lulus nih atau selesai PPK tipe C-nya, kalau mau jadi PPK maka nunggu 3A dulu. Bagaimana, Pak Ardi? Siap, Mas. Soalnya nih ada ya banyak tempat kami tuh yang mau daftar tapi ada yang golongan 2 5 orang mau diikutkan tipe C. Nah ini tadi Pak Sekretaris tanya boleh enggak? Waduh, setahu saya itu golongan 3 setahu saya. Tapi kalau mau ikut sih nggak apa-apa. Tapi kan Ya, takutnya nanti dia nggak bisa kan nunggunya betul. lama. Kalau bolehnya ya boleh. Heeh.
Ya Hmm. bolehnya boleh. Ikut itu boleh. Kalau ikut malah Mbak Upi full senyum nanti. Ya siap. Ya Boleh sih, boleh. boleh ya Mas. Kalau Eh, malah bukan PNS pun juga ada beberapa yang ikut gitu, Pipit. Iya boleh. Kalau bolehnya boleh. Ya jadi sebatas nanti ilmunya bisa diambil. Cuma untuk penerapannya ya. Penerapannya dia bisa jadi tim teknis, Pak Ardi. Penerapannya jadi Oke. teknis dulu. Nanti sambil menunggu golongan 3A baru dia menjadi PPKOM sendiri. Tapi kalau sekarang mentok-mentok nanti tim teknis yang membantu PPK. Kalau misalnya urgensinya apa sih melok PPK tipe C? Ya sangat urgent. Kenapa? Karena nanti kalau dia membantu PPK, ilmu perencanaannya, ilmu pengelolaan kontraknya itu dipakai untuk mendukung si PPK ini. Jadi dia tim teknis yang nggak abal-abal, dia tim teknis yang benar-benar paham teknis tentang pengadaan barang jasa. Justru malah dianjurkan untuk mengikuti ya. Kemudian kalau tim teknis apa wajib punya sertifikat level 1? Nggak wajib ya. Kalau ngomong wajibnya tidak, tapi sebaiknya dipilih yang punya level 1. Kenapa? Ya agar dia nggak asal bantunya, nggak asal biasanya gini. Dia tahu benar-benar ilmunya, tahapannya juga paham sehingga dia bisa bertindak yang sesuai kewenangannya yang diberikan oleh PPK. Syukur-syukur tim teknisnya itu nggak cuma level 1, ikut PPKT PC, ikut okupasi PP, silahkan nggak apa-apa ya. Jadi tidak ada batasan untuk mengikuti, tapi untuk menjabat itulah baru muncul nanti syarat-syarat tertentu. Tapi untuk tim teknis, saya rasa ilmunya ini sangat penting. Level 1 dianjurkan, level 2 itu juga lebih baik. Jadi nggak ada batasannya. Siap. Oke, Mas. Matur nuwun. Selamat. Ya, Hmm. terima kasih Pak Ardi. Oke, Pak Rama. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan di slide sudah habis. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Mas Rama. Oh, ada lagi ya? Coba. Oh, ada lagi. Kembali lagi ke slide sebentar. PPK kami adalah ASN yang difungsionalkan sebagai pengelola pengadaan barang jasa. Ada aturan Katanya, ya katanya fungsional harus bertempat di UKPBJ. Monggo ini eh, siapa boleh kira-kira langsung disampaikan dari siapa ini? bagaimana posisi PPK kami ke depannya? Monggo dijawab Mas Rama. Oke, saya jawab ya. Saya share screen. Ini kembali ke pasal 74A ya. Di sini nih. Nah, langsung muncul ya di pasal 74A ayat 8. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa. Ya, tadi siapa? Pengelola pengadaan barang jasa dan personel lain. Ya, dua orang ini berkedudukan di UKPBJ. Artinya mereka itu harus pegawainya UKPBJ. Ya, pengelola PBJ itu berarti dia harus eh, pegawainya Biro PBJ kalau di Pemprov, kalau di kabupaten kota di bagian pengadaan barang jasa, kalau di kementerian lembaga istilahnya beda-beda ya, tapi prinsipnya sama UKPBJ. Namun di ayat 9 atas dasar pertimbangan kewenangan SDM pengelola fungsi pengadaan barang jasa, berarti pengelola pengadaan barang jasa maupun personel lain yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Nah, ini dapat saya simpulkan bahwa JFPPBJ yang ada di luar UKPBJ itu dia ketika bertugas sebagai PPK maka dia aman, ya tidak wajib bergabung ke UKPBJ, tidak wajib. Tapi kalau nanti dia tugasnya di luar PPK, di luar PPKOM, maka nanti fungsionalnya harus bergabung ke UKPBJ. Ya, jadi biar aman nih nggak dipindah-pindah, maka harus ditugaskan sebagai PPK. Termasuk nanti Pak Ardi ketika sudah dilantik fungsional PBJ, nanti harus dijadikan PPK Pak Ardi. Nggak boleh jadi PP ya di Dinkes. Kalau dijadikan PP, maka rekonformasi Biro PBJ kemarin tidak berlaku dan bisa ditarik ke Biro PBJ.
Itu Mbak pertanyaannya. Jadi kalau ada fungsional PBJ di luar UKBJ jadi PPK maka aman, tidak akan di OD-OD. Tetap dia ada di UKBPJ. Tetap di perangkat daerahnya masing-masing. Baik, bagaimana? Mas Rian, sudah cukup? Nggih. Berarti patokannya kata dapat itu Bu ya? Ya, Bu. Ya, dapat berkedudukan di luar UKBJ selama dia ditugaskan sebagai PPK. Nggih, makasih. Makasih Pak. Baik. Adi. Oke. Ini kayaknya pertanyaan Pak dari Rama. belah itu ya. Nggih. Baik, sudah tidak ada lagi ya di slide. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung? Jika tidak ada, mungkin Mas Rama bisa memberikan closing statement untuk kegiatan kali ini, Mas. Silakan, Mas. Ya, baik. Terima kasih Mbak Upi untuk closing statement Bapak Ibu. Jadi dalam rangka penugasan fungsional pengadaan barang jasa ini, salah satu kebijakan yang membuat kita agak ketir-ketir adalah penugasan pejabat pengadaan ini wajib dijabat oleh fungsional pengadaan barang jasa. Namun karena sudah ada peraturan yang mengatur, maka ini mau nggak mau. Sebagai UKPBJ, ya instansi pembinanya fungsional pengadaan barang jasa dan dalam rangka penugasan fungsional tidak boleh serta-merta hanya menugaskan tanpa ada dasar atau perhitungan yang matang. Harus dihitung bebannya agar para fungsional itu dalam bekerja dia masih nyaman, kemudian tidak melebihi beban kerja yang seharusnya. Kemudian untuk teman-teman yang ada di perangkat daerah yang sebelumnya jadi PP, tahun ini tidak menjadi PP, tolong bisa tetap membantu PPK dalam rangka proses pengadaan yang ada di perangkat daerahnya masing-masing atau di satkernya masing-masing. Kenapa? Karena teman-teman pejabat pengadaan itu tugas utamanya hanya sebatas memproses pengadaan sampai dengan muncul berita acara hasil pemilihan saja. Selanjutnya nanti tugasnya PPK dibantu oleh tim teknis untuk melanjutkan sampai dengan serah terima. Aturan-aturan ini, Bapak Ibu, juga akan segera berubah. Kami juga sedang menunggu ini dari LKPP. Barangkali nanti sudah ada aturan yang baru, nanti kita akan adakan lagi sosialisasi. Semoga nanti informasi peraturannya itu bisa tersampaikan kepada semua insan pengadaan, biar dalam membuat kebijakan maupun eksekusi proses pengadaan barang jasa tidak terjadi kesalahan. Dari saya cukup sekian. Apabila dalam penjelasan maupun pertemuan kita dari awal sampai akhir tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami kembalikan lagi kepada Mbak Upi. Terima kasih Mas Rama untuk pemaparan hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti sampai dengan selesai. Nanti untuk rekaman kelas daring dan sertifikat, infonya akan kami sampaikan di WA Group. Jadi mohon Bapak Ibu tidak meninggalkan WA Group dulu sampai semuanya tersampaikan. Nanti juga kalau mungkin Bapak Ibu mencari tema-tema lain, kita ada beberapa judul yang akan dilaksanakan insya Allah di bulan Februari. Untuk sertifikasi kita ada level 1, PPKC, PPKB, kemudian yang akan launching itu Jafung. Sebentar lagi juga akan kami edarkan brosurnya. Kemudian kalau untuk BIMTEK itu ada yang tadi Pak Arifin tanyakan, itu ada BIMTEK khusus di bulan Februari, kemudian ada Probity Audit. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin bisa melihat di Instagram kami ataupun di web YAPI Jatim. Kami atas nama panitia mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam kegiatan hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Neno sebagai pembawa acara. Silakan Mbak Neno. Baik, terima kasih Mbak Upi, terima kasih Mas Rama. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu. Terima kasih sudah
mengikuti dari awal hingga akhir dan sangat hidup interaktifnya ini tadi. Saya cukup menyimaknya, alhamdulillah jadi dapat insight juga. Tapi tadi ada beberapa pertanyaan mungkin nanti akan ditanyakan sendiri ke Mas Rama aja, tidak perlu di sini. Nanti makin lama. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kita ambil gambar dulu seperti tadi di awal kita sudah mengambil gambar, untuk yang di akhir kita ambil kembali. Mungkin yang masih sembunyi boleh ditampilkan kembali. Kita tunggu persiapannya 5 detik ya. Oke, terima kasih semangatnya Bapak Ibu, terima kasih Mas Rama, semoga yang disampaikan membawa manfaat dan menjadi ladang pahala dan amal jariah untuk kita semua, dan Bapak Ibu juga mendengarkan mendapatkan banyak ilmu. Terima kasih untuk tim dari DPD IAPI Jatim yang sudah mendampingi kegiatan hari ini, ada Mbak Upi, ada Mbak Ira, dan Mbak Yani, dan dari kami mohon undur diri apabila ada kekurangan, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, bertemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam pengadaan.